Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yurfa'u min hadhil ummati al-khushu'a hatta la tara fiha rajulan khashi'an. Wa qala aidan wa ju'ilat qurratu aini fi sholati. Wa qala aidan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam. Setiap kali kita mendengar nama Nabi disebut, kita akan bersalawat dan salam penuh antusias kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang Allah muliakan, saya Rahmat Mulyodo pada malam hari ini diminta untuk menyampaikan sebuah pelatihan sholat khusyuk yang lebih dalamnya lagi saya olah dalam bentuk terapi khusyuk ibadah. Gitu Pak DKL. Jadi ini salah satu pendekatan agar kita bisa meraih khusyuk dengan mudah, secara segera dan juga instan, kapanpun, dimanapun, pada sikon apapun. Nanti kita akan cek, karena ini terapi, namanya tabib, dokter, setiap kali mau memberikan treatment tentu bertanya, apa masalahnya? Khusyuknya susah atau mudah? Seringkali atau sesekali? Mau khusyuk yang level mana? Level 1, level 2, level 3 gitu ya. Karena nanti terapinya tergantung keadaan. Apakah perlu diobati, dipulihkan, ataupun perlu hanya sekedar dirawat saja. Mudah-mudahan dengan ini sholat kita nanti akan lebih mudah khusyuknya. Amin insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kajian saja dalam rangka memasyarakatkan khusyuk dan mengkhusyukkan masyarakat. Karena saya baru datang ke Papua dan baru tahu masyarakat di Papua artinya warga lokal gitu ya. Kalau orang yang mendatang namanya Oyame ya. Jadi udah deh, anggap ini mengindonesiakan khusyuk dan mengkhusyukkan Indonesia insya Allah. Baik, terapi ini sederhana hadirin. Kita hanya diajak untuk merubah anggapan dan persepsi, serta nanti punya kesimpulan yang termudah tentang khusyuk, sehingga kapanpun, dimanapun kita bisa khusyuk. Tujuannya sederhana, satu, agar kita bisa menikmati setiap ibadah kita. Amin gitu hadirin. Nikmat di setiap ibadah, termasuk duduk di sini, ini bagian dari ibadah. Harusnya kita merasa nikmat. Amin. Kalau terapinya berwarna tujuan untuk mudah, kayak terapi wicara, terapi jalan, terapi wicara memudahkan orang bicara, terapi khusyuk memudahkan orang untuk khusyuk. Tapi ada terapi bekam, bukan untuk jadi bekam, tapi terapi untuk mendapatkan manfaat dari bekam. Terapi khusyuk ibadah juga sama. Selain mempermudah khusyuk dalam setiap ibadah, juga dengan khusyuk dalam ibadah kita bisa mengatasi segala masalah yang kita lalui. Amin. Saya doakan yang aminnya kenceng masuk surga. Yang lebih kenceng dimudahkan ke surga. Yang kenceng penuh semangat dengan keluarganya berkumpul kembali di surga. Dan yang aminnya sepenuh hati saya doakan semoga segera ke surga. Amin. Siap segera ke surga? Kalau ke surga bisa disegerakan, mending disegerakan, mending dinanti-nanti. Hadirin, jujur nih, beriman surga itu ada? Yakin kalau kita diterima amalnya akan masuk surga? Dan kalau Allah tawarkan ke surga itu bisa disegerakan, mau disegerakan atau mau dinanti-nanti? Tuh kan, coba saya cek yang pengen disegerakan,
Belum semuanya. Berarti ada masalah dengan kehusuannya nih. Kita meyakini Abu Bakar As-Siddiq, namanya As-Siddiq, imannya bulat, utuh, gak ada keraguan sedikit pun. Ketika ditawari peluang yang itu menjadi sebab surga, beliau tidak menyanyiakannya. Ketika ada kesempatan infak, fisabilillah, infaknya bukan 10, 20, 30%, tapi 100% seluruhnya. Hadirin, di awal pertemuan sudah ada miskomunikasi nih. Saya tawari segera ke surga, kayaknya tertahan tadi aminnya ya. Ada kaidah dalam usul fikih, maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Maksud dari ucapan tergantung niat, tujuan orang yang mengucapkan. Kalau saya mendoakan semoga segera ke surga, ditafsirkan segera meninggal, mungkin aminnya tertahan. Tapi saya berniat mengucapkan doa segera ke surga, bukan segera meninggal, tapi bersegera dalam kebaikan atau pastabikul khair. Kalau kurang jelas, amin. Di antara cara atau ciri orang bersegera dalam kebaikan, jika ada ucapan baik, positif dan bermanfaat ia dengar dalam majelis, ia segera mengaminkannya. Amin. Semoga apa yang diucapkan tadi menjadi bagian dari dirinya. Amin. Insya Allah. Ini ngomong-ngomong kenapa digelapin ini teh? Apa gak kelihatan gitu ya? Baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jika nanti ada hal yang positif, bermanfaat dan baik dan kita mengharapkannya, segera aminkan. Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari diri kita. Amin. Kalaupun tidak, kita aminkan hal yang baik, positif, bermanfaat. Semoga itu menjadi bagian dari orang yang sedang mengucapkannya. Amin. Masya Allah. Baik, kita akan mulai dengan menikmati setiap ibadah. Kita akan nikmat di setiap ibadah. Ini akan terjadi manakala khususnya diraih dengan mudah, segera dan instan. Ulangi, mudah, segera, instan. Ulangi. Ntar, saya mau pastikan dulu nih, ini semuanya calon penduduk surga. Amin. Dan saya mau pastikan, orang yang kelak akan masuk surga itu tipe orangnya, tipe orang biasa atau luar biasa? Orang luar biasa, semangatnya biasa atau luar biasa? Cita-citanya biasa atau luar biasa? Kalau belajarnya pengen hasil biasa atau luar biasa? Kalau ingin hasil luar biasa, belajarnya tidak cukup dengan cara biasa, tapi harus dengan cara yang luar biasa. Biar belajarnya luar biasa, dalam terapi ini jangan hanya yang ngomong di depan sendirian bicara. Jika saya ajak partisipasi, saya berharap agar terapinya jalan, responsif, nanti semuanya ikutan partisipasi. Ikutan apa? Partisipasi. Ada yang sudah ikutan partisipasi, berarti efektif tuh terapinya. Ada yang belum keluar suaranya, saya khawatir nanti gak efektif. Ikutan apa hadirin? Partisipasi. Pakai gerakan tangan sehingga 5 suku kata partisipasi semuanya pas dengan gerakan tangannya. Partisipasi. Ikuti. Partisipasi. Alhamdulillah. Khusus yang mudah, segera dan instan terjadi jika kita sadar dalam setiap ibadah dari mana kita, untuk siapa kita, mau kemana kita. Yang kedua, paham. Yang kedua, paham bahwa ibadah akan mudah jika kita berpikir mudah, jika kita dapat pertolongan Allah Ta'ala, dan jika memang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akan instan khusyuk ini kita rasakan jika kita yakin bahwa khusyuk itu mudah. Jadi rumus untuk mudah meraih kekhusyuan, sadar, faham, yakin. Ulangi. Sadar, faham, yakin. Sekali lagi. Sadar, faham, yakin. Sambil merem. Sadar, faham, yakin. Tambahkan satu lagi. Kalau sudah sadar, kita akan cenderung paham. Kalau sudah cukup paham, kita akan yakin. Kalau sudah yakin dengan ibadah yang kita lalui, kita akan meraih nikmat. Meraih apa? Nikmat. Jadi tambahkan sadar, faham, yakin, nikmat. Ulangi. Sadar, faham, yakin, nikmat. Dari belakang.
biasa, paling keren. Nikmat, yakin, paham, sadar. Orang nggak mungkin menikmati sesuatu kalau ia tidak yakin. Orang nggak akan yakin kalau ia tidak paham. Orang akan paham kalau ia tidak sadar. Ini urutan. Kesadaran membuka kita ingin menambah wawasan pengetahuan keagamaan. Karena may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan ia tentang agama. Setuju? Saya mau pastikan ini benar-benar sebuah kajian yang bukan kajian biasa, tapi kajian semuanya ikutan partisipasi, spontan dan bersama-sama. Setuju? Kalau setuju dijawab setuju, itu masih biasa. Biar terapinya maksimal dan biar kita merasakan keluar biasaan. Saya tanya setuju, jawabannya sepakat. Setuju? Sepakat. Sepakat. Setuju? Alhamdulillah, terapinya jalan. Ini urutan hadirin. Sadar, faham, yakin, nikmat. Ulangi. Kesadaran mendorong kita ingin nambah pemahaman. Pemahaman membuat kita bertambah yakin. Keyakinan maksimal menjadikan segala aspek kehidupan jadi nikmat. Amin. Telat aminah. Tadi tausiah sebelum berbuka ada tahapan apa? Syukur yang paling bawah. Masih ingat apa? Hamadah, tahmid. Yang pertama itu tadi saya ke Ustaz, saya lupa lagi. Hamadah pokoknya tujuannya hanya berterima kasih. Ya, kebiasaan saja. Ada tahmid disertai dengan hati. Ada syukur disertai dengan aktivitas yang menunjukkan betapa ia begitu berterima kasih. Ada yang syakur. Apapun yang terjadi, nggak ada yang nggak jadi nikmat. Pengen yang mana hadirin? Pengen yang hanya dengan lisan saja, pengen yang dengan hati, pengen yang dengan amalnya, atau pengen menjadikan segala yang kita dapati itu nikmat adanya? Pengen yang mana? Segalanya jadi nikmat. Segalanya jadi nikmat jika kesadaran, pemahaman, keyakinan kita ada dalam keadaan terbaik. Setuju? Sepakat? Saya mau pastikan kita semuanya sedang sadar agar faham tambah yakin kita ini sedang dikaruniai nikmat yang luar biasa. Hadirin, mungkin ada yang tidak sadar di antara kita duduk di sini. Ini adalah momen di mana Allah sedang mengabulkan doa paling sering, doa paling banyak, doa paling wajib kita baca. Namun banyak orang tidak menyadarinya, sehingga tidak memahaminya, kurang meyakininya, sehingga tidak bisa menikmatinya. Tolong sebutkan doa paling sering, paling banyak, paling wajib kita baca. Doa sangat esensial dan ini menjadi penentu bahagia dunia akhirat kita. Dan dengan doa ini bisa selesai segala masalah yang kita hadapi. Dan sekarang Allah sedang mengabulkannya. Tapi jika tidak menyadarinya, tidak memahaminya, tidak meyakininya, tidak akan menikmatinya. Mohon maaf, tolong sebutkan doa yang saat ini sedang telah Allah ijabah tatkala kita duduk di sini, tapi banyak orang tidak menyadarinya. Apa doa paling sering, paling banyak kita baca? Doa apa? Partisipasinya yang keras. Doa apa? Disebut dengan doa sapu jagat. Banyak majelis saya hadiri ketika saya tanya apa doa yang sedang Allah ijabah saat ini, dan banyak orang tidak menyadari, dan ini sangat esensial menentukan nikmatnya kehidupan, menyikapi segalanya menjadi karunia. Dan jawaban banyak orang ketika ditanya doa paling sering paling banyak, doa yang tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Padahal hadirin, doa sapu jagat barusan belum semuanya diijabah. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat, tidak terkena api neraka sedikit pun. Mohon maaf, hasanah di dunia belum tentu kita dapati. Salah satu hasanah di dunia, husnul khotimah. Sudah husnul khotimah ini belum? Belum diijabah berarti. Salah satu hasanah di akhirat, di alam kubur kita diberi lapang, nikmat, terang. Amin.
Kita kelak dibangkitkan dalam keadaan bahagia berwajah cerah. Amin. Dijauhkan dari api neraka. Amin. Dimasukkan dalam surga, ringan hisab, dapat syafaat, bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu hasanah di akhirat. Sudah dikabulkan? Sudah dikabulkan? Berarti bukan doa sapu jagat yang saya maksud. Ada doa sangat esensial, menentukan khususnya bisa terjadi kapanpun, dimanapun, pada sikon apapun, dan membuat kita maksimal sadar, faham, yakin, dan menikmati segala yang terjadi. Amin. Amin. Doa apakah itu? Sekarang sedang diijabah. Mau tahu doanya? Saya mau tanya dulu. Mau tahu? Mau atau sangat mau? Sangat mau atau sangat mau sekali? Sangat mau sekali atau sangat mau sekali banget? Hadirin, ada doa yang sedang Allah ijabah. Doa permohonan yang lebih banyak dibaca dibanding doa sapu jagat, tapi banyak orang nggak menyadarinya gara-gara salah asumsi, mispersepsi, sehingga salah konklusi, salah anggapan, salah tanggapan, salah kesimpulan. Doa apa nih? Doa permohonan agar kita diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Apa bahasa Arabnya? Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali itu dibaca dalam sehari? Berapa kali? 17 kali minimal. Sholat sunat, sholat duha, sholat tarawih, lebih banyak lagi. Sayang karena salah asumsi, salah persepsi, salah konklusi, salah anggapan, salah tanggapan, salah kesimpulan, orang tidak merasakan bagaimana petunjuk ke jalan yang lurus itu sedang dilimpahkan. Saya mau tanya dulu, Siratal Mustaqim yang kita minta 17 kali sehari dalam sehari, 17 kali dalam sehari, itu Siratal Mustaqim di dunia atau di akhirat? Mana partisipasinya? Siratal Mustaqim di dunia atau di akhirat? Akhirat atau dunia? Nah, kita berdebat ini. Yang bilang Siratal Mustaqim di dunia, cu. 1, 2, 3. Yang bilang Siratal Mustaqim di akhirat, cu. Ya, pada ngacung. Yang bilang Siratal Mustaqim ya di dunia, ya di akhirat, cu. Nah, ini yang galau ini. Bisa salah dua-duanya. Tuh hadirin, doa paling penting, paling esensial, paling pokok, paling banyak kita baca, kita saja mispersepsi. Hadirin, sebenarnya Siratal Mustaqim di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Mohon maaf, yang bilang Siratal Mustaqim itu di akhirat, pengalaman masa kecilnya sama dengan saya. Pasti waktu kecil dahulu pernah baca komik bergambar tentang akhirat. Betul atau tidak? Di komik itu divisualkan bagaimana ada jalan tipis dan dramatis. Betul? Saking tipisnya para ini, itu jalan lebih tipis dibandingkan rambut dibelah 7. Betul atau tidak? Ada yang secepat kilat, betul? Ada yang seperti angin lewatnya, ada yang lari kenceng, ada yang jalan, ada yang merangkak, kebanyakan dijengkang masuk neraka jahanam. Betul atau tidak? Dramatis sekali. Dan penulis komiknya menuliskan, inilah titian jembatan Siratal Mustaqim. Dan karena itu referensi awal kita tentang Siratal Mustaqim, itu menjadi bayangan doa kita. Betul atau tidak? Padahal hadirin, kita koreksi ini. Dalam terminologi keimanan kita tentang akhirat, di akhirat memang ada salah satu proses yang namanya as-sirat, nggak pakai al-mustaqim. Ada sebuah proses sebelum kita masuk surga, evaluasi siapa yang benar-benar lulus, dan namanya adalah as-sirat. Sebuah momen di mana orang akan dipilah dan dipilih siapa yang benar-benar lulus masuk surga. Tapi karena orang Indonesia mah senang sekali membuat analogi, akhirnya biar gampang, inilah Siratal Mustaqim. Padahal Siratal Mustaqim adalah syarat dan ketentuan berlaku di dunia agar ia dapat hasil lulus di atas as-sirat. Setuju? Sepakat? Hadirin, ini sebuah asumsi
sebuah anggapan yang harus kita koreksi. Siratal mustaqim di dunia atau di akhirat? Kalau yang di akhirat, asirat. Orang Indonesia kalau di Arab seringkali bikin istilah yang membuat orang mudah mengerti. Ada pasar dahulu waktu hajian dahulu, atapnya dari seng, disebutnya pasar apa? Pasar seng. Betul atau tidak? Ada masjid di pinggir laut terapung-apung, disebutnya masjid apa? Masjid terapung. Ada sepeda gede dari besi di Jeddah, disebutnya sepeda apa? Nabi Adam. Tapi belum tentu analogi itu benar. Jadi di akhirat itu namanya asirat, di dunia siratal mustaqim. Jadi hadirin, siratal mustaqim itu di dunia atau di akhirat? Di dunia. Yang di akhirat asirat. Maksud saya menjelaskan hal ini, jika siratal mustaqim itu di dunia, ia bisa ditemukan, bisa dirasakan, bisa dinikmati. Apalagi siratal mustaqim itu adalah kelanjutan dari ihdinas siratal mustaqim. Apa kelanjutannya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya siratal yaitu jalan. Jadi Allah menjelaskan sendiri apa itu siratal mustaqim, yaitu jalan alladzina, orang-orang yang an'amta 'alaihim, mendapatkan nikmat atas mereka, telah, sedang atau akan. Telah, sedang atau akan. An'amta itu kata kerja lampau, fi'il madi, kata kerja yang berbentuk sudah. Jadi jalan lurus itu adalah jalan orang yang telah dapat nikmat. Siapakah orang yang telah dapat nikmat? Biar kita tahu kita ada di siratal mustaqim atau tidak. Betul nggak doa itu sekarang sedang diijabah? Betul nggak dalam sholat doa itu sedang berlimpah ruah dengan pengabulan? Di surat An-Nisa ayat 69 Allah jelaskan siapa saja orang-orang yang dapat nikmat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, apapun bentuk ketaatannya, maka mereka kelak nanti di surga akan dibersamai, akan bertetangga dengan orang-orang yang telah dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Kalau tadi di Al-Fatihah an'amta, ini mah an'amallahu 'alaihim. Allah akan sertakan mereka dengan orang yang telah dapat nikmat bagi mereka, minan nabiyyin, yaitu para nabi. Jadi hadirin, nanti kita akan bertetangga dengan para nabi dan rasul. Yang aminnya kenceng akan bertetangga dengan mereka. Saya tahu ibu-ibu pasti pengen bertetangga dengan nabi siapa, Bu? Nabi Yusuf, tahu nggak? Pengen punya tetangga Nabi Yusuf, sambil bawa apel, bawa pisau gitu. Baik banget. Wasidikin, juga dengan para sidik, orang yang utuh bulat keimanannya, seperti Abu Bakar. Wasyuhada, atau orang yang telah syahid membela agama. Wasolihin, dan bertetangga dengan orang-orang soleh seperti ini. Amin. Hadirin, mohon maaf, ini jalan yang lurus atau bukan? Jalan lurus atau bukan? Sadar ini kita semuanya? Coba cek, yang sadar ngacung. Ada yang setengah sadar, ngacungnya segini. Yang sadar mohon ngacung. Turun. Saya khawatir sadarnya karena ikut-ikutan. Saya ingin sadarnya karena tanggung jawab, pilihan, dan keinginan untuk meraih nikmat surga yang kelak akan didapati nyata, tapi di dunia ia dapat simulasinya. Amin. Sebab kalau musuhnya mudah, segera dan instan, kita akan rasakan perjalanan, proses, dan batas hidup ini seperti simulasi surga. Amin. Hadirin, saya sekarang akan absen yang tidak sadar. Siap semuanya? Karena kalau yang sadar gampang absennya. Ini yang tidak sadar, pasti ia akan berpikir, betul nggak saya sadar? Siap Pak Leni? Yang tidak sadar, mohon jangan ngacung.
Sebab kalau nggak sadar, nggak akan paham. Kalau nggak paham, nggak akan yakin. Kalau nggak yakin, nggak akan nikmat. Sekali lagi, yang tidak sadar jangan ngacung. Kalau banyak yang nggak sadar, saya mau pulang. Ulangi ya. Yang tidak sadar saja, yang nggak sadar jangan ngacung. Ada yang lirik kiri, lirik kanan, ada yang ngacung sambil ragu-ragu. Turun. Hadirin, itu makanya syarat surga itu sederhana, tapi kalau orang tidak cermat, ia bisa luput dari kemudahan, keringanan, kesederhanaan dari prosesi masuk surga. Kalimat tauhid, la ilaha, itu kalau orang sudah mengucapkannya, bagaimanapun prosesnya, insya Allah kelak masuk surga. Amin. Tapi pengen yang merangkak, pengen yang jalan, pengen yang lari, pengen yang secepat angin, pengen yang secepat kilat, hadirin. Kalau pengen secepat kilat, maka itu termasuk yang tidak dihisab. Benar persaksiannya atas syahadatnya. Tapi kalimat syahadat dibuat bukan dalam kalimat positif. Aku bersaksi Tuhan itu Allah. Apa seperti itu? Tidak. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha, ditiadakan segala hal yang menenangkan, menenteramkan, yang dicintai, yang dirindui, yang diasiki, yang ditakuti, yang diharap-harap, yang dijadikan tempat bersandar, yang ditaati, yang diambil. Nggak ada itu semuanya kecuali Allah. Demikian juga pertanyaan, yang tidak sadar jangan ngacung. Berarti kalau ngacung pelan-pelan. Yang tidak sadar, sadar nggak kita? Yang tidak sadar jangan ngacung. Berarti kalau ngacung, kalau tidak ngacung, nggak mungkin. Mungkin yang tidak sadar, yang tidak ngacung mungkin sedang loading. Pelan-pelan. Sayang sekali kalau tidak sadar, nggak akan paham, nggak akan yakin, nggak akan nikmat. Kenapa saya buka dengan ini dulu? Karena nikmat setiap ibadah. Rasulullah SAW saking nikmatnya setiap ibadah sholat, beliau sampai menyatakan, waju'ilat qurratu aini fis sholati. Jika ada satu momentum, satu kesempatan, satu keadaan di mana beliau begitu bersukacita, bahagia, gembira, senang, luar biasa. Jika ada suatu hal di dunia yang membuat beliau betah, berlama-lama ada di dunia, maka momen itu adalah sholat. Dijadikan puncak bahagiaku, pusat gembiraku, kesejukan jiwaku ketika aku sholat. Bayangkan hadirin, sholat ini turun perintahnya dari langit, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadi oleh-oleh terhebat bagi Nabi. Siapapun di antara umatnya nggak mungkin ia mi'raj seperti Nabi pakai buruk, tapi ia berkesempatan mi'raj iman jika sholatnya sampai pada keadaan seperti yang dialami Nabi. Jadi yang menjadi puncak bahagia Nabi bukan yang lainnya, tapi ketika ia dalam keadaan sedang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Bayangkan aja kita hamba yang kecil, hina, rendah, nggak ada apa-apanya, berkesempatan ketika sholat langsung terhubung dengan Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha besar, maha indah. Padahal kita rendah, kecil, hina, nggak pakai protokoler yang macam-macam. Walaupun ada imam, tanggung jawab berhubungan dengannya itu masing-masing. Kalau kita dramatisasi, kita yang kecil, hina, rendah, bisa berhubungan dengan Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha agung, tanpa perantara, itu sesuatu atau sesuatu banget? Sesuatu banget atau sangat sesuatu banget? Sangat sesuatu banget atau sangat sesuatu banget, kacida, pisan, luar biasa. Harusnya seperti itu. Hadirin, ini sabda Nabi. Pernah dengar nggak sabda ini? Ini sahih. Dijadikan puncak bahagiaku ketika aku sholat. Pernah dengar? Pernah dengar? Berapa kali saya membaca belum dengar juga. Pernah dengar? Kapan dengarnya? Astagfirullah. Ini sabda Nabi, Nabi teladan kita. Boleh nggak kita tiru?
Boleh nggak? Boleh atau harus? Harus atau wajib? Wajib atau perlu? Sudah apa belum? Sholat jadi momen paling membahagiakan. Padahal beliau bersabda, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Jika kamu ingin sholat dan sholatmu tepat pada apa yang Allah inginkan untuk diterima, diijabah, dibalas, sholatlah seperti melihat aku sholat. Bukan hanya bacaan, bukan hanya gerakan. Keadaan ini harus kita tiru atau tidak? Harus atau wajib? Wajib atau perlu? Sudah apa belum? Mau? Coba, saking senangnya, saking sukacitanya, saking nikmatnya, orang bernikmat-nikmat dengan sesuatu biasanya pengen lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Libur kan nikmat nih, pengen lama atau sebentar? Rekreasi pengen lama atau sebentar? Coba lihat, sholat malamnya Nabi, qiyamul lailnya Nabi. Nabi sholat malam lama atau sebentar? Lama atau lama sekali? Kalau kita sebentar atau sebentar sekali? Hadirin, beliau kenapa lama? Karena surat yang beliau pilih untuk dibaca, surat yang panjang atau surat yang pendek? Panjang atau panjang sekali? Beliau pernah sholat malam 1 rakaat membaca 1 surat Al-Baqarah. Berapa ayat? Minimal hafal jumlah ayatnya lah, 286. Berapa juz? 2,5 juz kurang sedikit. Kalau 1 juz kita baca dengan tartil setengah jam, berarti 2 juz itu 1 jam baru 1 rakaat, hadirin, minimal. Sahabat yang meriwayatkan itu saking dramatisnya menceritakan, jangan kau tanya bagaimana indahnya rukuknya, dahsyatnya sujudnya, saking lamanya, maka kan mengumpamakan rukuknya, sujudnya sama lamanya dengan berdirinya. Tapi bukan ruku Al-Baqarah ya, bukan. Karena saking menikmatinya, lalu bertasbih terus berulang-ulang sehingga beliau menikmati. Seakan ruku ini ruku yang terjadi kalau ada di surga. Seakan sujud ini sujud yang dihadirkan ketika nanti di surga. Kenapa demikian? Nanti kita lihat ada sebuah hadis, puncak ibadah adalah tadi kata Ustadz Erwin, adanya ridho. Ridho itu terjadi ketika kita sedang ada di surga dan Allah meridhoi kita. Sehingga Rasulullah menyarankan, jika kita ingin ibadah dinilai terbaik oleh Allah Ta'ala, maka beribadahlah seakan sungguh engkau sedang melihatnya. Anta budallaha ka'annaka tarah. Beribadahlah seakan sungguh engkau ini melihatnya. Fa'ilam takun tarah, jika kamu tidak melihatnya, yakini Allah melihat kita. Gak mungkin Nabi merekomendasikan kecuali itu bisa kita capai. Dan malam ini insya Allah kita akan menikmatinya. Yang namanya kencengan akan menikmatinya. Amin. Minimal tahu, oh sholat menjadi ukuran kebahagiaan, ukuran kesukacitaan, ukuran kelapangan dada, ukuran keridoan. Amin. Yang kedua, kalau dilanjutkan terapinya dengan khusyuk ibadah, kita bisa mengatasi segala masalah. Karena dengan khusyuk ibadah kita akan semakin dekat dengan Allah, ridho pada Allah dan bahagia bersama Allah. Coba dihafalkan, dekat, ridho, bahagia. Ulangi. Dekat, ridho, bahagia. Lebih kenceng. Dekat, ridho, bahagia. Dari belakang. Orang gak akan bahagia kalau ia tidak ridho. Orang gak akan ridho kalau ia tidak dekat dengan Allah. Jadi bahagia dalam agama Islam sederhana. Asal kita ridho dengan segala yang Allah tetapkan, bahagia itu akan terjadi. Namun ridho ini urusan hati, hadirin. Dan hati ini bukan kita yang membolak-balik, tapi siapa? Allah Ta'ala. Sehingga agar ajeg, istiqomah, konsisten dalam keridhoan dan terus membuahkan kebahagiaan, gak ada kata lain kecuali harus dekat. Dan semua ibadah dalam Islam disebutnya taqarrub, upaya untuk mendekat. Kurban
Itu sebuah puncak pendekatan seorang hamba mengorbankan apa yang miliki untuk Allah Ta'ala. Karena kalaulah berapa nilai kurban, belum seberapa dibandingkan apa yang pernah dikurbankan Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya dikurbankan. Dan itulah puncak takorub. Namun yang sampai pada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi kedekatan, keriduan, kebahagiaan kita bersama Allah Ta'ala. Setuju? Sepakat? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bagaimana dengan khusyuk ibadah bisa mengatasi segala masalah. Buktinya Rasulullah SAW, beliau menjadikan sholat sebagai ukuran di mana segala solusi, motivasi, dan inspirasi datang dan akan menjadi jawaban bagi segala persoalan. Beliau bilang pada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis sholat." Wahai Bilal, yuk kita rehat, yuk kita tenangkan diri, yuk kita lapangkan dada, yuk kita asikkan diri kita dengan sholat. Jadi sholat nggak jadi beban. Sholat itu menjadi keasikan. Tapi keasikan terjadi kalau kita merasa butuh. Dan kebutuhan terwujud kalau kita sudah membiasakan. Dan kebiasaan kadang memang harus dipaksakan. Mohon diingat urutannya nih, kalau mau latihan sholat khusyuk, mungkin awalnya terpaksa. Awalnya lama-kelamaan biasa. Lama-kelamaan biasa. Terpaksa, biasa, butuh. Yang ketiga apa? Butuh. Anak-anak kita terpaksa ia ngaji, terpaksa ia sholat, terpaksa ia puasa, no problem. Karena lama-kelamaan biasa. Kalau sudah biasa, lama-kelamaan jadi butuh. Setelah butuh, lama-kelamaan asyik. Lama-kelamaan asyik. Kamu melihat redaksi hadis, Rasulullah sudah begitu asyik dengan sholat, sehingga ada apapun istirahat dulu untuk sholat. Hadirin, kira-kira ini perlu dicontoh? Perlu atau harus? Harus atau wajib? Sudah apa belum? Pengen seperti itu. Ada hadis lain menyebutkan, walaupun hanya sanadnya saja yang sahih, bahwa Rasulullah kalau ditimpa masalah, beliau sholat. Ya, dan kadang kita kalau banyak persoalan, terus kita sholat, nggak ada persoalan pun, banyak solusi, inspirasi, dan motivasi kita dapati. Betul atau tidak? Nyari kunci seharian nggak entah kemana, pas sholat ingat kuncinya ada di mana. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya sebuah jawaban dari segala persoalan. Karena ketika kita tenang karena kewajiban ditunaikan, emosi positif muncul, pikiran kita terbuka, seluruh sel-sel otak tempat kita meramu, tempat kita menampung, tempat kita menyerap segala informasi bekerja aktif, dan muncullah solusi, motivasi, dan inspirasi. Setuju? Sepakat? Jadi jangan tolak kalau ada hal-hal yang baik dalam sholat kita. Bisa jadi itu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.